Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kalimat ini mengandung esensi bahwa harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apapun yang telah diperintahkannya dan meninggalkan seluruh larangan yang telah ditetapkan olehnya. Salawat salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa hampir kurang lebih 6 bulan lamanya kita dipaksa untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dari rumah. Mulai dari belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan melaksanakan kegiatan sosial yang lain dari rumah. Dan kita harus memohonkan kepada Allah untuk dengan cara inilah kita berikhtiar dalam upaya penanganan COVID-19 yang telah merebak di seluruh dunia, bahkan tak tanggung-tanggung di Indonesia. Saat ini hampir 120.000 lebih kasus positif yang telah menimpa masyarakat kita. Kita terus berdoa kepada Allah untuk agar penyakit ini, wabah ini segera diangkat oleh Allah dan ditemukan vaksinnya oleh para ilmuwan kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai muslim yang baik, muslim yang taat kepada ketetapan Allah, kita harus percaya bahwa di setiap apapun kondisinya, maka pasti ada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai muslim yang baik harus mengimani bahwa ini adalah skenario yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa di segala aspek apapun, segala ciptaan Allah manapun, tidak ada yang sia-sia. Kita harus pintar untuk menyortir informasi-informasi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Bisa di dalam ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah salah satu ayat kauniyahnya Allah, yaitu tentang COVID-19. Para pendengar dimanapun Anda berada, dunia tengah merangkak untuk fase pemulihan diri, yaitu dari COVID-19 ini. Banyak sekali aspek yang telah disentuh oleh COVID-19 ini, para pendengar. Baik dari sektor pendidikan, sektor politik, sektor ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, hampir menunjukkan data-data yang negatif. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang kita taat kepada konstitusi negara dan sebagai manusia yang berbaik dalam agama, maka kita harus mewaskan diri, mempersiapkan diri sewaktu-waktu kita dibutuhkan oleh negara dan agama. Tak tanggung-tanggung di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala telah menerapkan regulasi-regulasi bagaimana cara kita untuk walaupun di tengah kesulitan yang ada, maka yang harus kita persiapkan adalah seperti di dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Disambung ke ayat ke-46. Apa makna yang bisa kita ambil dari ayat itu? Yang pertama, kita harus tetap sabar di dalam menanggapi apapun yang telah diujikan kepada kita. Yang kedua, sholat, bermohon kepada Allah. Ikhtiar kita sudah semaksimal mungkin dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan kita harus bertawakal kepada Allah dengan mendoakan apapun, menyerahkan apapun yang telah
kita maksimalkan untuk kita lakukan kepada Allah. Dan di dalam wabah ini kita harus pintar-pintar dalam mencari hikmah di balik wabah. Apa saja? Hanya beberapa poin yang akan saya sampaikan di dalam majelis ini. Yang pertama, poin yang bisa kita petik adalah ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Tuhan itu absolut. Yang mana di dalam sehebat apapun kita tidak akan bisa merubah rencana yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sepintar apapun kita tidak akan bisa merubah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ini adalah ajang kita untuk membantu saudara kita seakidah, sebangsa setanah air. Sebangsa setanah air. Ini adalah wacana untuk kita ke depan, untuk kita realisasikan ke depan. Dengan spirit ulang tahun yang ke-75 dan dengan spirit tahun baru hijrah, semoga kita bisa menyibukkan kita dalam kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang atraktif tentunya, yang bisa memanfaatkan bagi sekitar dan membantu bagi sekitar. Poin yang ketiga yang bisa kita petik, ambil hikmah dari wabah ini adalah kita harus selalu berhusnudzon. Tidak boleh mencaci maki sana sini. Yang boleh adalah kita harus memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya aktivitas. 3 poin inilah sebagai bahan renungan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.